Di awal cerita kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Andy yang bekerja di sebuah toko bernama Smart Touch. Sebelum berangkat kerja, Andy selalu berolahraga hingga menyiapkan sarapannya sendiri sebelum berangkat. Kehidupan Andy sudah sangat terjadwal dari bangun tidur sampai tidur lagi. Setiap hari Andy selalu menggunakan sepeda setiap kali pergi bekerja atau pergi jauh. Sementara itu, Kyle, Jay, dan David sedang merencanakan bermain kartu untuk nanti malam. Akan tetapi mereka kekurangan satu orang dan kemudian David mengajak Andy untuk ikut bergabung bermain kartu nanti malam di toko ini. Dan malam pun tiba. Di sini Andy selalu memenangkan permainan tersebut. Setelah selesai bermain kartu, kemudian mereka saling berbagi cerita tentang pengalaman seks mereka masing-masing. Lalu tibalah giliran Andy untuk berbagi pengalaman seksnya. Kemudian Jay meminta Andy untuk menjelaskan secara detail tentang spesifikasi payudara dan Andy mengatakan kalau rasanya seperti menyentuh sekarung pasir. Mendengar ucapan Andy tersebut, David, Kyle, dan Jay merasa heran dan kemudian Jay langsung menuduh Andy seorang gay. Namun Andy mengatakan kalau dirinya bukanlah seorang gay karena Andy masih normal yang menyukai seorang wanita. Lalu Jay menyimpulkan kalau Andy masih perjaka dan mereka menertawakan sekaligus mengejek Andy yang ternyata masih perjaka. Setelah mendengar ejekan tersebut, Andy menjadi kesal sekaligus menyesal hingga membuat dirinya tidak bisa tidur. Dalam perjalanan menuju tempat kerjanya, Andy merangkai kata untuk melawan 3 orang temannya itu apabila mereka masih membahas kejadian tadi malam. Akan tetapi ketika telah sampai di tempat kerjanya, ternyata suasana sama seperti biasanya. Lalu muncul Paula dan mengejek Andy dengan sebutan masih perjaka. Ternyata semua karyawan sudah tahu kalau Andy masih perjaka. Setelah mendengar itu, Andy langsung keluar sampai berniat untuk berhenti bekerja. Lalu David mencoba untuk menenangkan Andy, dan ketika Andy sudah tenang, barulah David menanyakan mengapa Andy masih perjaka. Lalu Andy mengatakan kalau dirinya sangat menghormati perempuan dengan cara menjauhinya dan tidak berhubungan seks. Dan juga ketika masih muda, Andy pernah mencoba bercocok tanam namun selalu gagal. Dan itu membuatnya trauma dan memutuskan untuk menjauhi perempuan. Dan di sini David mengajak Andy ke sebuah pesta. Di malam harinya, Andy bermimpi tentang pengalaman bercocok tanamnya yang gagal. I'm sorry. Now you can't have any of this. I've won. You pulled my fucking hair out. Jay meminta Andy untuk mencari perempuan yang sedang mabuk untuk diajak bercocok tanam. Dan akhirnya Andy berhasil memikat seorang perempuan yang setengah mabuk. Dan si perempuan ini langsung mengajak Andy ke rumahnya. Dan si perempuan ini meminta Andy untuk membawa mobilnya. Akan tetapi Andy mengatakan kalau dirinya tidak bisa mengemudi mobil. Jadi si cewek inilah yang mengemudi mobil dalam keadaan mabuk. Dan tentu saja si cewek ini membawa mobilnya secara ugal-ugalan, membuat Andy berasa naik roller coaster. Dan akhirnya mobil pun berhenti setelah ditumbur mobil lain dan tidak lama kemudian si cewek ini menyemburkan lahar panasnya ke arah Andy dan membuat rencana bercocok tanam menjadi batal. Keesokan harinya, Andy menceritakan kejadian malam itu kepada teman-temannya. Kemudian muncul seorang kostumer bernama Trish untuk minta tolong. Akan tetapi, teman-teman Andy secara kompak meninggalkan Andy untuk melayani Trish. Di sini, Trish terkesan dengan penjelasan Andy yang begitu rinci mengenai barang elektronik. Dan Trish mengatakan kalau dirinya bekerja di toko eBay di seberang jalan. Lalu Trish pun memberikan nomor telepon pribadinya. Di sini Andy mengatakan kalau Trish adalah sosok wanita idamannya. Akan tetapi Jay mengatakan ke Andy untuk latihan bercocok tanam terlebih dahulu dengan beberapa pelacur sebelum bercocok tanam dengan Trish. Dan mereka pun merayakan keberhasilan Andy yang telah mendapat nomor telepon Trish dengan minum sampai mabuk, menghisap ganja, kencing di depan umum,
dan dikunci di sebuah ruangan sambil dipertontonkan video bercocok tanam. Keesokan harinya Andy mencoba untuk menelpon Trish, namun karena canggung Andy langsung menutup telepon tanpa berkata apa-apa. Kemudian Andy meminta Jay untuk menilai tentang penampilannya, lalu Jay menyarankan untuk membersihkan bulu dadanya. Is your first time getting body wash? Yes, it is. Dan tentu saja itu membuat Andy menjerit kesakitan. Tidak kuat menahan rasa sakit, Andy pun memutuskan untuk menyerah dan kesal. Keesokan harinya, Cal meminta Andy untuk ngobrol dengan seorang pegawai toko buku bernama Beth. Dan ternyata Beth terkesan dengan ucapan Andy yang maco itu. Di malam harinya, Andy kembali mencoba menelpon Trish. Dikarenakan saking gugupnya, Andy malah mengaku orang lain sebagai telemarketer sabun deterjen. Mendengar itu, Trish langsung memaki-maki Andy yang mengaku sebagai James, lalu menutup telepon. Tidak lama kemudian, David datang dengan membawa sekotak video bercocok tanam untuk Andy. Dan tentu saja Andy menolak, akan tetapi David terus memaksanya. Andy, for the last time, I don't want your giant box of pornography. No. Kemudian Andy mencoba untuk menonton salah satu video tersebut dan ternyata itu membuatnya tidak nyaman. Lalu Andy mengganti acara komedi. Keesokan harinya Andy diajak ke sebuah tempat pencarian jodoh, akan tetapi tidak ada satupun yang cocok dengan kriteria Andy. Keesokan harinya lagi, ketika Andy sedang menuju tempat kerjanya, dirinya sempat melewati toko eBay tempat Trish bekerja. Di lain sisi, David menjadi gila karena masih belum bisa move on dari pacarnya yang bernama Amy. Melihat kelakuan aneh yang dialami David, Paula berniat memberikan cuti untuk David dan meminta Andy untuk menggantikannya sebagai penjual barang. Kemudian, Jay meminta Andy mendekati seorang perempuan untuk diajak bicara, tapi ternyata Andy malah berubah haluan. Belum habis akal, Jay menelpon Andy dan meminta Andy untuk datang ke sebuah pesta malam ini di sebuah hotel. Dan Andy pun langsung mendatangi lokasi pesta yang disebutkan Jay. Namun Andy merasa heran dengan suasana yang sepi, tidak ada orang, bahkan Jay, Cal, dan David pun tidak ada. Tidak lama kemudian muncul seorang pelacur waria yang telah disewa untuk Andy dan mengatakan kalau dirinya lah pestanya itu. Keesokan harinya, Andy meluapkan kekesalannya kepada Jay dan David yang tanpa disadari telah menyewa seorang pelacur waria. Dan di sini, Cal mengatakan kalau mereka melakukan ini semua demi Andy, karena Andy tidak memiliki keberanian untuk mendekati seorang perempuan. Setelah mendengar ucapan Cal tersebut, Andy langsung menuju ke tokonya Trish untuk membuktikan kalau dirinya tidaklah seperti yang Cal sebutkan. Di sini, Andy yang tanpa panjang lebar langsung mengajak Trish kencan dan Trish langsung mengiyakannya. Ketika Cal dan David sedang asik bermain game, di lain sisi Andy yang berada di kamar mandi sedang menelpon Trish, menanyakan tentang kencan tersebut. Kemudian Trish mengatakan jam berapa Andy akan menjemputnya. Lalu Andy mengatakan kalau dirinya hanya mengendarai sepeda ontel. Jadi Trish lah yang akan menjemput Andy. Setelah Andy mengatakan kalau dirinya akan dijemput oleh Trish 1 jam lagi, Cal langsung meminta Andy untuk menyimpan seluruh mainannya agar tidak terlihat sebagai orang yang aneh. Hi, how are you? Good. So, Oh well. Dan ternyata tidak butuh waktu yang lama Andy dan Trish untuk saling menyukai. Terlihat dari raut wajah mereka. Sepulang dari makan malam, Andy dan Trish langsung bercumbu dengan mesra. Lalu Trish mempersiapkan diri dan meminta Andy untuk memakai kondom sebelum lanjut ke babak berikutnya. Andy yang baru pertama kali melihat kondom ini kebingungan bagaimana cara menggunakannya. Tidak lama kemudian muncul anaknya Trish bernama Marla yang terkejut melihat kondom yang berserakan. Dan juga Marla merasa iri dengan ibunya yang boleh bercocok tanam, sementara anaknya yaitu Marla malah tidak diperbolehkan. Keesokan harinya Paula mendatangi Andy dan mengajaknya untuk bercocok tanam dengan sukarela. Akan tetapi Andy menolaknya karena Paula bukanlah kriterianya. Di kencan berikutnya Andy mengatakan kalau dirinya masih perjaka.
Akan tetapi, Trish memotong pembicaraan Andy dan Trish mengatakan kalau dirinya telah memiliki 3 anak dan salah satu dari anaknya telah memiliki anak. Jadi kesimpulannya, Andy sedang berkencan dengan seorang nenek, akan tetapi Andy tidak mempermasalahkan itu. Kemudian Andy dan Trish melakukan sebuah kesepakatan untuk tidak melakukan hubungan bercocok tanam selama 20 hari. Dan selama 20 hari mereka lebih mengutamakan kedekatan dan pengenalan. Akan tetapi ketika sampai di rumah mereka langsung bercumbu dengan penuh gairah. Katanya kesepakatan tersebut mulai berlaku esok hari. Tidak lama kemudian muncul kedua anaknya Trish dan tidak butuh waktu yang lama, Andy langsung akrab dengan anaknya yang kecil ini. Kemudian Andy menelpon Cal dan mengatakan kalau Trish telah memiliki 3 anak dan salah satu anaknya telah memiliki anak. Mendengar berita tersebut, Cal terkejut yang ternyata Andy telah berkencan dengan seorang nenek. Keesokan harinya, Paula memanggil Andy dan mengatakan kalau Andy telah menjadi salesman terbaik. Maka dari itu, Paula menaikkan jabatan Andy menjadi manajer. Dan juga, Paula kembali menawarkan Andy untuk bercocok tanam dengannya. Sementara itu, Cal sedang menginterview untuk menggantikan posisi Andy. Kemudian, Andy mencoba menenangkan Jay yang sedang sedih karena telah putus dengan pacarnya yang bernama Jill. Jadi, penyebabnya ketika Jay pulang dalam keadaan mabuk, Jay tidak sadar kalau dirinya masih memakai kondom sehabis bercocok tanam dengan perempuan lain. Dan keesokan harinya, Jay mabar atau mandi bareng dengan Jill. Dan Jill langsung mengatakan putus dengan Jay. Dan inilah di mana Andy mulai melakukan kedekatan dengan anak-anaknya Trish. Kemudian Trish meminta Andy untuk menyebutkan impiannya dan Andy mengatakan kalau dirinya ingin membuka sebuah toko. Akan tetapi dirinya tidak memiliki dana untuk menggapai mimpinya tersebut. Lalu Trish memberikan saran sekaligus memberikan bantuan, yaitu menjual koleksi mainan Andy lewat eBay yang harganya begitu fantastis dan Trish tidak meminta komisi sedikitpun. Dan Andy langsung mengemasi mainan koleksinya untuk dijual. Kemudian Andy mendatangi rumah Trish. Di sini Trish dan Marla sedang bertengkar karena Marla ingin memasang alat pengendali kehamilan agar bisa bercocok tanam dengan pacarnya. Akan tetapi Trish melarangnya karena Marla masih terlalu muda. Kemudian Andy membawa Marla ke tempat konsultasi bercocok tanam. Di sini Andy terlihat keheranan dengan alat reproduksi wanita. Ketika sesi konsultasi dimulai, si mbak konsul ini mengatakan siapa yang masih perawan. Dan Marla pun angkat tangan seorang diri. Orang-orang di sekitarnya pun menertawakan Marla. Tidak lama kemudian, Andy mengangkat tangan agar tidak membuat Marla tambah malu. Tidak tahan dengan ejekan tersebut, Marla pun langsung meninggalkan ruangan itu. Keesokan harinya, Jay memperlihatkan bayi yang sedang dikandung oleh Jill kekasihnya. Ternyata itulah mengapa Jill sangat ingin putus dengan Jay dan melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan. Dan sebelumnya Jill tidak mempermasalahkan Jay yang telah bercocok tanam dengan perempuan lain waktu itu. Dengan menjual koleksi mainan ini, sepertinya Andy akan menghasilkan $100.000 menurut perkiraan Trish. Dan kemudian Trish mengingatkan kalau ini adalah kencan yang ke-20-nya. Tanpa basa-basi dan penuh gairah yang membludak, Trish langsung mencumbu Andy. Namun semua itu tidak berlangsung lama dikarenakan Trish telah menjatuhkan mainannya, membuat Andy menjadi marah dan memicu pertengkaran, lalu Trish mengusir Andy. Sementara itu, Jay sedang mengadakan pesta kehamilannya Jill. Di lain sisi, Cal membujuk David yang lemas tidak bernafsu lagi untuk mendekati perempuan. Di sini, Cal memaksa David untuk mendekati Bernadette, karyawan baru di Smartech. Jadi itulah mengapa Cal langsung menerima Bernadette. Ternyata tujuannya agar David bisa move on dari Amy. Sementara itu Andy kembali bertemu dengan Beth. Dan tanpa basa-basi, Beth langsung mengajak Andy ke apartemennya. Akan tetapi nafsu Andy yang awalnya memuncak kini turun drastis setelah melihat Beth dengan selera bercocok tanam yang aneh. Tidak lama kemudian, Jay, David, dan Cal menemui Andy dan meminta Andy untuk kembali berbaikan dengan Trish. Jadi, 3 orang ini telah mengetahui kalau Andy sedang ada masalah dengan Trish. Ketika yang lain keluar, Cal mengambil kesempatan dalam kelupaan Jay, David, dan Andy.
Di lain sisi, Marla yang mengetahui kalau ibunya habis bertengkar dengan Andy, kini meminta ibunya untuk menemui Andy dan memperbaiki hubungan mereka. Setelah sampai di rumah, Andy terkejut melihat kehadiran Trish. Di sini, Trish beranggapan kalau Andy adalah seorang psikopat cabul setelah melihat koleksi video bercocok tanam ini. Dan Trish langsung pergi. Tidak tinggal diam, Andy pun langsung mengejar Trish hingga menumbur papan iklan. Dan di sini Andy mengatakan kalau dirinya masih perjaka. Maka dari itulah dirinya selalu menghindar jika diajak bercocok tanam. Dan ternyata Trish pun tidak mempermasalahkan itu dan tetap menerima Andy apa adanya. Dan akhirnya Andy dan Trish menikah. Sementara itu Jill merasa heran bagaimana Andy bisa membayar pernikahan mahal seperti itu. Kemudian Jay mengatakan kalau Andy telah menjual mainan dan menghasilkan 500.000 dolar Amerika atau sekitar 7.255 juta rupiah. Dan inilah pertama kalinya Andy bercocok tanam. Untuk ronde pertama, durasi berlangsung selama 1 menit dan Trish merasa belum begitu puas. Kemudian di ronde kedua dengan durasi 2 jam dan itu membuat Trish menjadi kelelahan. Dan film pun berakhir sampai di sini. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis.